Ya Tuhan, hari ini kami rindu untuk dipenuhi oleh firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan kepada kami semua. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus menolong, memampukan untuk bisa menguraikan firman-Mu dengan baik. Kami dapat menerimanya dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga untuk setiap jemaat-Mu yang siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan suara hati-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kita diperkenankan bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita boleh berada di hari Minggu yang terakhir di bulan April. Semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari persekutuan kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-8. Mari kita semua berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Silakan dulu kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu yang bagian syairnya berkata begini: walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Semua pasti tahu lagu ini dan tahu siapa yang menyanyikannya. Penyanyi aslinya bukan saya, yaitu Gracia Epifania. Kita tahu Bapak Ibu, Gracia itu memiliki keterbelakangan fisik ya. Dari lahir dia mengalami kebutaan, dan dia berkata bahwa meskipun di dalam keadaan dia tidak bisa melihat semua rencana Tuhan, namun dia berkata bahwa dia tetap percaya kepada Allah ya. Dia tidak bisa melihat sekeliling yang ada, tetapi dengan iman melalui tuntunan kedua orang tua, dibawa untuk bisa mengenal siapa Allah, siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kaitannya dengan pembacaan kita hari ini, di mana jemaat Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, mereka hidup berada di perantauan, dan mereka dikatakan tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Mereka belum pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung. Mengapa? Karena Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus atau bagian pembacaan yang kita baca hari ini itu diperkirakan ditulis antara tahun 63 sampai tahun 64 Masehi. Yesus mati itu
di tahun 33. Ya, karena Yesus memulai pelayanan itu di umur 30 tahun dan dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Berarti belum masuk tahun 34, kemudian Yesus mati di atas kayu salib. Lalu dia bangkit. Jadi dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat dia, tidak ada rentang waktu 30 tahun. Sejak peristiwa Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Dan surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang berada di Asia Kecil, itu jaraknya 30 tahun. Jadi sangat wajar kalau Paulus berkata bahwa meskipun dulu, bahkan hari ini sesuai dengan pembacaan kita, mereka belum melihat, mereka tidak pernah melihat Yesus. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa surat ini, kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 1, itu ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di beberapa wilayah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama pembacaan kita. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, kondisi jemaat, kondisi orang Kristen waktu itu di bawah kepemerintahan Kaisar Nero itu sedang tidak baik-baik saja. Orang Kristen itu mengalami penganiayaan yang begitu besar. Dari tahun 62 sampai 64 Masehi itu terjadi penganiayaan yang besar di bawah kepemerintahan Kaisar Nero, dan puncaknya itu terjadi di tahun 64 di mana kota itu dibakar. Dan orang-orang Kristenlah yang dituduh membakar kota itu. Kenapa? Karena orang-orang Kristen mendapatkan penganiayaan, mendapatkan penolakan, bahkan mereka ditindas, difitnah sebagai orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mereka alami, mereka dianiaya bukan karena mereka melakukan kejahatan. Mereka dianiaya karena mereka mengikut Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di zaman sekarang gereja itu mendapatkan tantangan, diperhadapkan dengan tantangan penganiayaan. Sejak awal mula di mana gereja berdiri, itu sudah banyak penganiayaan yang terjadi. Kita lihat ada begitu banyak orang membangun gereja ditolak. Ini merupakan penganiayaan iman yang dialami oleh orang percaya. Bahkan orang mau beribadah saja itu kadang-kadang dihambat. Dan Bapak Ibu Saudara, keadaan orang Kristen di Asia Kecil pada tahun 63 sampai 64 masih perhatikan, mereka di dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Lalu saudara, kita bertanya, apa tujuan? Ya, apa tujuan dari mereka dianiaya? Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat tujuan mereka dianiaya, yang pertama bahwa orang Kristen yang berada di Asia Kecil itu mereka dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Mereka teraniaya karena iman mereka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 4 ayat 14 sampai 16. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada pada. Jadi jelas, mereka mengalami penganiayaan karena Kristus, karena mereka membawa Kristus di dalam hidup mereka, karena mereka bertahan di dalam iman mereka. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengancam. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu sangat jelas, Bapak.
orang Kristen pada tahun 63 sampai 64 Masehi itu mereka dianiaya karena iman. Makanya Petrus berkata bahwa berbahagialah kamu jika dihina karena Kristus, sebab ada roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita. Dan dikatakan bahwa janganlah kamu menderita karena kamu melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri, atau mengacau. Bahkan hal-hal ini itu dituduhkan kepada orang-orang Kristen. Mereka dituduh membunuh, mereka dituduh sebagai pencuri, dituduh sebagai penjahat, bahkan dituduh sebagai pengacau. Tetapi mereka diingatkan bahwa berbahagialah kamu karena kamu dianiaya, bukan karena kalian melakukan kejahatan, tetapi karena kalian bertahan di dalam iman. Dan tujuan dari penganiayaan itu, perhatikan di dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian. Saudara, tujuan dari penganiayaan yang dialami gereja di abad ula-ula itu untuk menunjukkan atau membuktikan kemurnian iman mereka. Dan digambarkan seperti emas yang berlebur, ya. Itu mereka itu ditempa, dibakar. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan emas putih. Saudara dan saya, ketika kita mengalami penganiayaan karena iman kita, perhatikan bahwa iman kita juga sedang diuji. Apakah kita akan bersinar ataukah kita akan redup? Kenapa? Karena kita tidak bisa sangkali, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tadinya kita lihat setia beribadah, setia melayani, pada akhirnya dia hilang dari permukaan. Karena dia tidak tahan menghadapi tantangan iman. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Petrus lebih lagi untuk membawa kita untuk melihat tentang Kristus yang telah bangkit. Mengapa kita harus tetap bertahan di dalam iman kita? Karena perhatikan, Kristus telah bangkit. Kebangkitan Kristus ini bukanlah satu peristiwa yang fiktif, bukanlah sebuah peristiwa yang direkayasa. Bahkan ada yang berkata bahwa saat Yesus mati itu pingsan. Bahkan ketika Yesus bangkit itu tidak bangkit betul, tetapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Bagaimana mungkin mayat Yesus dicuri? Sedangkan di kuburan itu dipasang batu yang besar untuk menutupi pintu kubur itu. Kemudian dimaterai oleh materai raja dan dijaga oleh tentara. Bagaimana mungkin murid-murid yang lemah bisa mencuri mayat Yesus yang dijaga ketat? Ini adalah kebohongan-kebohongan dari mahkamah agama yang memanipulasi tentang kebangkitan Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, perhatikan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Asia kecil waktu itu, mereka tidak menyaksikan kebangkitan Kristus. Mereka belum pernah berjumpa secara langsung dengan Kristus. Kalau saya katakan tadi, 30 tahun jaraknya dari kematian, kebangkitan, kedatangan Kristus sampai pada surat ini disampaikan kepada mereka. Tetapi Petrus mau menguatkan iman mereka bahwa Kristus telah bangkit. Sehingga dikatakan dalam ayat yang 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihi. Saya dan saudara, hari ini kita pun belum pernah melihat wajah Yesus secara langsung. Makanya hati-hati kalau ada orang yang berkata
dia melihat wajah Yesus ada di sana. Ada di sana. Hati-hati. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul kita hari ini adalah tidak melihat namun percaya. Ya. Memang banyak orang yang susah percaya kalau tidak melihat. Kebanyakan orang akan melihat dulu baru percaya. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus yang dicatat di dalam Alkitab, perhatikan. Ini adalah kisah yang benar-benar terjadi. Dan kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, meskipun sekarang kita juga belum melihatnya, namun Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Tidak melihat namun percaya. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya bacakan lagi di dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihi. Perhatikan di depan. Itu ada saya tanda tebal dan garis datar. Dikatakan di sana bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat dia, artinya belum pernah berjumpa secara langsung, secara tatap muka dengan Yesus, tetapi kamu mengasihi. Kita dibawa untuk bisa memahami tentang pribadi Kristus yang telah bangkit itu. Saudara, kita tentu sudah familiar dengan istilah agape atau agapao. Istilah agapao itulah yang dipakai di dalam bagian ini, yaitu kamu mengasihinya. Artinya menunjukkan kasih atau menyukai. Waktu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih yang dipakai di sana itu sama yang digunakan di dalam ayat yang ke-8, kamu mengasihinya, yaitu kasih agape, di mana seseorang itu menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Dan kasih ini berbicara kasih yang besar, kasih yang rela berkorban, kasih yang memberi tanpa pamrih. Itu kasih agape. Jadi saudara, perhatikan bahwa mengapa kita harus mengasihi Kristus. Perhatikan, karena Kristus yang telah dulu mengasihi kita. Bahkan kasihnya itu di dalam Yohanes 3:16, di dalamnya ada pengorbanan, di mana Allah yang begitu mengasihi kita dalam Kristus Yesus sehingga dia mengorbankan Kristus, anaknya yang tunggal. Ini adalah kasih yang begitu besar yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di dunia ini, yang dia mau rela berkorban, memberikan segala-galanya untuk siapa? Untuk orang lain. Nah Bapak Ibu, ketika kita juga belum melihat Kristus, tapi perhatikan bahwa kita mau mengasihi dia di dalam kehidupan kita. Bukan kasih yang sekedar kasih, bukan kasih yang kecil, tetapi kasih yang besar. Bagaimana kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita belum melihatnya? Matius 22 ayat 37 berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal. Jadi dari ayat ini itu menyatakan kepada kita bahwa karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi dia dengan segenap apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Artinya kita memberikan seluruh hidup kita untuk Kristus.
Sebagaimana Dia yang telah berkorban bagi kita. Sehingga meskipun kita belum melihatnya, suatu saat nanti kita akan berjumpa di surga. Meskipun di dunia ini kita belum berjumpa dengan Dia secara kasat mata, tetapi perhatikan Bapak Ibu bahwa kita mau mengasihi Kristus dengan segenap hati. Artinya apa? Bahwa di dalam hati kita itu hanya ada Kristus. Satu-satunya Tuhan ada di dalam hati kita. Tidak ada Tuhan yang lain, karena memang cuma satu Tuhan di dunia ini yang telah menyatakan dirinya di dalam manusia Kristus. Sehingga ketika aku berkata, aku mengasihi dengan segenap hatiku, tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lain, maka engkau akan mempersembahkan hidupmu, hatimu kepada Kristus. Hatimu akan terus melekat kepada Kristus. Meskipun engkau juga mengalami penganiayaan karena iman. Segenap jiwa berbicara, pikiran, perasaan, kehendak kita, semua kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan, dan dengan segenap akal budi kita. Jadi saudara, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan, berarti kita mau memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan, itu artinya sama dengan kita mau Tuhan yang menuntun kita. Tuhan menuntun dalam hidup kita, Tuhan menuntun dalam pekerjaan kita, Tuhan menuntun dalam pelayanan kita, dan Tuhan yang menuntun setiap keluarga kita. Kenapa? Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang ingin diberikan sesuatu yang misalkan diberikan pakaian meskipun kelihatan bagus dan merobek. Tidak ada. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihinya, untuk menunjukkan kasih kita dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Meskipun kita dikatakan bahwa sekalipun kamu belum pernah, Yesus telah bangkit dan Dia telah naik ke surga. Namun Bapak Ibu Saudaraku, ada Roh Kudus yang diutus untuk menolong kita, supaya kita dibawa terus menerus untuk bisa mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah yang telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita, maka perhatikan bahwa ada perintah yang sama yang Tuhan berikan di dalam Matius 22 ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Kasih yang sama, penggunaan istilah agape yang sama, itu juga digunakan di dalam Matius 22 ayat 39, di mana kita mengasihi sesama. Bahkan di dalam Matius pasal 5 ayat 43 dikatakan begini, kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia. Kata yang sama. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh. Jadi kalau kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, maka kita bisa berdamai dengan siapa saja. Amin. Kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Kristus, maka kita bisa berdamai dengan siapa saja. Kenapa? Karena kita pun mengasihi Dia. Indah sekali Bapak Ibu ya. Kalau di dalam persekutuan kita itu ada kasih, ada kasih sukacita.
Indah sekali kalau di dalam rumah tangga itu ada kasih yang indah antara seluruh anggota keluarga yang ada. Suami mengasihi istri anak-anaknya, demikian juga istri mengasihi suami dan anak-anaknya. Dan kasih kadang-kadang memang harus yang sederhana kita lakukan. Tidak usahlah yang terlalu besar-besar. Pagi-pagi kalau istri bangun bisa buatkan kopi untuk suami, bukan itu kasih. Bagaimana ibu-ibu? Kasih ya. Sebelum suami pergi kerja, istri sudah buatkan kopi, buatkan teh, buatkan makanan. Kami para suami itu senang sekali. Pagi-pagi sudah ada makanan. Jadi suami itu semangat kerja. Ya. Karena kalau suami diservis bagus-bagus pagi-pagi, dia akan kuat bekerja dan dia akan menghasilkan cuan. Betulkah Bapak-bapak? Betul ya? Betul sekali, betul. Apalagi kalau suami itu mencukupkan kebutuhan di dapur. Jadi suami harus diberikan vitamin supaya kuat kerja. Ya. Tapi kadang-kala, tapi tidak semua ya. Ada istri atau suami yang main medsos saja, tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak lapar, istri suami lapar. Akhirnya perhatikan Bapak Ibu ya, orang itu biasa emosi gara-gara lapar, orang bisa marah gara-gara lapar. Masalah perut bisa jadi berantakan. Makanya tidak salah Tuhan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, apalagi sudah suami istri. Perempuan itu adalah penolong yang setia, bukan penolong. Ya. Suami adalah pelindung bagi istri. Jadi kalau suami pelindung, maka telapak tangan tidak akan terbang. Ya. Kalau istri penolong, maka dia tidak akan todong suami sana sini. Jadi sederhana sekali Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menunjukkan kasih kita kepada anggota keluarga, sehingga konflik-konflik yang ada di dalam rumah tangga itu dengan sendirinya bisa teratasi. Gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belum melihat Yesus secara langsung. Tapi terus dalam bagian ini menguatkan iman kita sebagai percaya untuk senantiasa mengasihi Kristus meskipun kita belum melihat. Kalau kita mengasihi Kristus, mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama manusia yang adalah dikatakan gambaran Allah. Jadi tidak melihat namun percaya, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tetap mengasihi Yesus. Amin. Mengapa kita mengasihi Dia? Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah berkorban bagi kita. Kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Namun karena kasih-Nya, Allah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Dan Kristus itu telah menjadi penebusan bagi kita. Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Percayalah bahwa suatu saat nanti setiap kita akan berjumpa dengan Dia. Tetap mengasihi Yesus meskipun kita belum melihatnya. Kemudian Bapak Ibu masih dalam ayat yang sama di dalam pembacaan kita dikatakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya. Itu berbicara masa lampau. Sekalipun dulu kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu menaruh hatimu kepada. Di masa sekarang dikatakan kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihat.
Kita percaya meskipun tidak melihat. Caranya adalah tetap mengasihi Yesus, dan yang kedua adalah tetap percaya kepada Kristus. Saudara perhatikan bahwa dikatakan dalam pembacaan kita, kamu percaya. Itu artinya bahwa kamu mempunyai iman yang kuat kepada Kristus. Berarti ada sesuatu yang kuat yang kita percaya. Dan kamu percaya di sini itu dalam bahasa Ibrani awalnya menunjuk kepada seseorang yang berdiri dalam posisi stabil, kakinya berdiri begitu kuat, meskipun ditepis dia tidak akan bisa bergerak. Kenapa? Karena dia berdiri kokoh, dia berdiri kuat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa ini digambarkan atau menjadi kiasan untuk seseorang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya. Pertanyaannya adalah, siapa pribadi yang bisa kita andalkan? Siapa pribadi yang layak kita percaya? Yaitu Kristus yang telah bangkit. Makanya Paulus mengatakan begini, bahwa kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Jadi Bapak Ibu, bahwa Kristus bangkit naik ke surga, ini membuktikan bahwa Dia pribadi yang layak dipercaya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang telah berkorban memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga layaklah bagi kita untuk percaya kepada pribadi tersebut. Karena istilah tadi, kamu percaya, artinya mempunyai iman yang kuat dan yakin bahwa dia itu layak untuk dipercaya. Kepercayaan kita itu bukan terletak pada diri kita, tetapi kepercayaan kita Bapak Ibu terletak kepada Allah pribadi yang layak dipercaya. Karena kenapa? Karena keadaan orang Kristen di zaman itu, mereka berharap sama siapa? Mereka mau bersandar sama siapa? Mereka dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bahkan mereka dituduh sebagai pembuat kejahatan. Mereka mau berharap sama siapa? Mereka mau bersandar siapa-siapa. Kemudian kita terus membawa mereka untuk melihat satu pribadi, yaitu Kristus yang telah bangkit, yang telah menjaminkan hidup yang kekal kepada setiap kita, sebagaimana dikatakan dalam pasal ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Kristus memberikan kita hidup yang penuh pengharapan, sehingga Dia layak untuk dipercaya. Bapak Ibu, saya punya kunci. Ini adalah sebuah kayak kunci. Dan di ruangan kita ini ada dua pintu. Dan pintu utamanya ada di sana. Anggaplah ini pintu cadangan. Saya punya kunci, Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, untuk membuka pintu utama di sana, apakah semua kunci dapat saya gunakan? Tentu tidak. Untuk membuka pintu utama hanya ada satu kunci, yaitu iman yang menyelamatkan. Meskipun di tangan saya ada kunci yang sama, ya, tetapi tidak bisa membuka pintu utama. Kunci-kunci yang lain ini meskipun bentuknya sama, dia tidak bisa membuka pintu utama. Itulah yang dikatakan iman yang tidak dapat menyelamatkan. Pertanyaannya bagi kita, apa itu iman yang menyelamatkan dan iman yang tidak menyelamatkan?
Perhatikan bahwa iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang melompat di dalam gelap. Dia ikut percaya. Perhatikan. Dia ikut percaya. Dia mengaku orang percaya, tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia percaya. Ini namanya Kristen KTP. Dia berkata, saya orang Kristen, saya orang percaya. Ketika ditanya siapa yang kau percaya, Tuhan yang mana, dia tidak tahu. Yang penting percaya. Ini namanya iman yang kotor. Lalu iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman yang berdasarkan pikiran saja. Secara intelektual dia paham semua tentang Tuhan. Tapi perhatikan, dia hanya bisa memahami Tuhan di dalam pikirannya, tetapi Kristus sama sekali tidak ada di dalam hatinya. Sehingga iman ini pun iman yang tidak menyelamatkan. Karena iman yang hanya berdasarkan pikiran saja, tetapi tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan yang ketiga, iman yang tidak menyelamatkan itu adalah iman yang sementara. Apa maksudnya? Kalau dia sakit, dia berdoa, minta kesembuhan. Tidak ada masalah di sana. Dia berdoa, dia minta kesembuhan. Saat dia lagi dalam keadaan perekonomian sedang tidak baik-baik saja, dia berdoa, dia minta pertolongan. Perhatikan, dia hanya mau percaya kepada Kristus untuk hal-hal yang sementara saja. Tetapi untuk berbicara hidup yang kekal, tunggu dulu. Ya. Makanya Tuhan bilang, sia-sialah kalau kamu hanya menaruh pengharapanmu hanya di dunia ini saja. Jadi dia berdoa, Tuhan minta kesembuhan tidak salah, tetapi persoalannya adalah dia hanya mau percaya kepada Kristus soal materi. Tetapi soal keselamatan, tunggu dulu. Nah, bagaimana dengan iman yang menyelamatkan? Iman yang menyelamatkan adalah percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Meskipun dia sakit tidak sembuh, dia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun perekonomiannya tidak baik-baik saja, dia tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun dia dianiaya karena imannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sesungguhnya. Percaya dan mengenalkan Kristus saja untuk hidup yang kekal. Dan ini yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen di zaman itu. Ketika mereka mengalami penganiayaan, tetaplah percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus pribadi yang telah bangkit naik ke surga, itu artinya dia layak untuk dipercaya. Dia tidak hanya membereskan masalah dosa-dosa kita, tetapi dia juga membereskan masalah kita di dunia ini. Sakit penyakit dia bisa sembuhkan, apapun itu dia bisa sembuhkan. Itulah iman yang menyelamatkan. Percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dia sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, maka masalah jodoh dia tidak lari ke biro jodoh. Dia tidak lari ke dukun. Kalau dia sakit, dia tidak lari ke dukun kemudian ditiup-tiup. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan minta hikmat. Ada para medis yang Tuhan pakai ya untuk menemukan. Saudara, meskipun kita belum melihat Yesus, namun kita juga punya pengharapan yang kuat, kepercayaan. Jangan sampai engkau melepaskan iman, ya. Tetap percaya, karena iman yang menyelamatkan itu percaya dan percayakan hidup sepenuhnya kepada Kristus yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Masih dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkata-kata. Jadi ini posisi mereka orang percaya.
Mereka adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Dan sekali lagi bahwa mereka berada di dalam penganiayaan yang begitu besar, yang begitu berat. Itulah sebabnya di dalam ayatnya yang ketiga, di dalam ayatnya yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Dan 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Perhatikan Bapak Ibu bahwa percaya meskipun tidak melihat, itu akan membuat kita tetap bergembira di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa ada warisan yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal, yang telah disediakan bagi kita. Jadi meskipun kamu mengalami penganiayaan di dalam hidupmu karena Kristus, saya perlu tegaskan di sini bahwa penganiayaan yang dimaksud bukan karena seseorang itu membunuh, kemudian dia dipenjara, bukan. Dia melakukan kejahatan, namun dia mendapatkan hukuman, bukan itu maksudnya. Dia mengalami penganiayaan karena dia bertahan di dalam imannya. Bahkan dia sudah menjadi orang percaya, kemudian dia ditolak oleh keluarganya, dia ditolak oleh komunitasnya dan lain sebagainya. Penganiayaan seperti inilah yang dimaksudkan. Dan yang luar biasanya adalah ketika kita mengalami penganiayaan dan kita bisa bertahan dan bergembira, perhatikan itu karena anugerah Allah. Siapa yang bisa bergembira di tengah-tengah situasi yang tidak baik? Semua orang akan menangis. Apalagi kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Kita kehilangan sesuatu yang berharga. Keadaan kita tidak baik-baik. Bagaimana mungkin saya bisa bergembira? Perhatikan. Petrus membawa mereka untuk melihat hidup yang kekal, hidup yang penuh dengan sukacita, yang telah menanti setiap orang yang percaya. Jadi meskipun kita dianiaya karena iman, perhatikan, kita bergembira dengan rasa sukacita. Kita bergembira di sini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah Kristus sendiri yang telah naik ke surga itu, yang telah menyediakan hidup yang kekal kepada kita, sehingga ketika kita bergembira itu perasaan itu meluap dari dalam hati kita. Dan kegembiraan itu akan selalu melingkupi kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa kegembiraan yang kita miliki karena hidup yang kekal itu, dikatakan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin kita akan berkata, wow, yang luar biasa. Sama halnya kalau kita mungkin mendapatkan sesuatu yang spektakuler, kita akan berkata, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ketika seseorang mungkin menang dalam pertandingan, dapat hadiah, dia berkata, sungguh saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saking gembira, saking senangnya, sehingga kegembiraan itu tidak dapat diungkapkan, tetapi bisa dialami. Itulah kegembiraan bagi kita sebagai orang. Ya, sukacita karena keselamatan telah tersedia bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bahwa kalau di dalam persekutuan kita, di dalam perjalanan iman kita pun mengalami hal yang demikian, kita mengalami penganiayaan karena iman kita. Perhatikan, tetaplah bergembira. Tetaplah bergembira. Tetaplah bersukacita. Karena Kristus telah yang akan saya dan Bapak Ibu. Kalaupun kita juga dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, tetaplah bergembira. Tetaplah bersukacita. Sukacita yang kita miliki kelak bersama dengan Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dalam. Makanya bersyukur Bapak Ibu yang sudah percaya Kristus, karena kita akan hidup di dalam sukacita.
kegembiraan yang kita bisa alami karena Kristus sendiri yang telah berkorban bagi kita. Sehingga setiap orang yang di dalam hidupnya, di dalam dirinya sudah ada Kristus, maka yakinlah bahwa hidupnya pasti akan terus bersukacita. Bersukacita, dan dia akan terus bergembira. Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Percaya, tidak melihat namun percaya. Kita dibawa untuk tetap mengasihi Yesus. Kita dibawa untuk tetap percaya kepada Yesus. Dan kita dibawa untuk tetap bergembira di dalam Kristus. Roh Kudus menolong kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa belajar firman. Di dalam keterbatasan hamba-Mu telah selesai menyampaikannya ya Tuhan. Namun ada Roh Kudus dalam hidup kami, mampukan kami melakukan setiap kebenaran yang telah kami terima. Sehingga di dalam hidup kami, meskipun kami tidak melihat Kristus secara kasat mata, namun kami tetap percaya kepada-Nya. Kami tetap mengasihi Dia, dan kami tetap bergembira kepada-Nya. Karena ada kehidupan yang kekal yang telah disediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersama-sama menaikkan doa kami kepada-Mu. Tuhan, menolong kami di GKK Cabang Labuan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa terus bersama untuk bergandengan tangan melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan yang ada. Biarlah kami terus diberikan kerjasama yang baik, hati yang mau berkorban untuk Tuhan. Kebersamaan di antara majelis jemaat dan juga di antara setiap jemaat yang ada ya Tuhan. Kami terus bersatu hati untuk setia melayani Tuhan, mengembangkan pelayanan di tempat ini sesuai dengan talenta karunia Tuhan percayakan. Meskipun kami sadar banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Kristus yang telah bangkit yang akan menyelamatkan kami. Bapak surga, berkati jemaat dalam pekerjaan mereka, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, sehingga semua pekerjaan yang dikerjakan dapat dilakukan dengan baik, dan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan jemaat. Berkati juga rumah tangga kami ya Tuhan, rumah tangga yang telah dibentuk oleh Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Allah mengasihi kami. Suami istri mengasihi, orang tua anak saling mengasihi, seisi rumah saling mengasihi dengan kasih Kristus. Anak-anak kami yang di dalam proses pendidikan, Tuhan mampukan mereka untuk bisa melakukan tugas sebagai seorang pelajar, dan biarlah proses ini membuat mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan mereka bersama dengan Tuhan. Bapak dalam surga, dalam setiap pergumulan kami juga kami bersyukur kalau kami boleh kuat sampai hari ini, semua karena Tuhan. Dan kami terus mau membuka hati kami untuk Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Bapak yang baik, jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit dan juga dalam pemulihan saat ini, Tuhan kuatkan. Berdoa buat ayah dan Bapak Franky yang dalam proses pemulihan. Kami percaya ada Tuhan yang menolong sehingga boleh dikuatkan di dalam sakit penyakit yang dialami. Setiap jemaat juga yang di dalam pemulihan mungkin karena sakit, Tuhan memberikan. Dalam setiap pergumulan kami dikuatkan karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami terus menyerahkan pelayanan kami di sini. Biarlah pelayanan kami boleh berjalan di dalam pimpinan Allah. Kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam minggu yang berjalan, sebagaimana Tuhan menolong kami di hari-hari yang telah lewat. Kami percaya bahwa pertolongan yang sama pun akan tetap kami alami, kami rasakan di minggu-minggu berjalan yang kami lalui. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati pemerintah kami, berkati negara kami, sehingga menjadi negara yang aman di bawah kepemimpinan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami
yang kami naikkan kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan, jalanlah kehendakmu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.